apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini aku akan membahas prediksi soal yang paling sering keluar di tes P3K, UKOM, dan SKB. Jadi buat teman-teman yang akan mengikuti tes P3K tahun ini, jangan lupa untuk terus latihan soalnya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Nah, ini soal temanya tentang persalinan fisiologis. Nomor 1, seorang perempuan berusia 23 tahun baru saja melahirkan anak pertama di BPM dengan spontan dan bayi menangis kuat pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Klien mengatakan perutnya terasa mules, hasil pemeriksaan menunjukkan kontraksi uterus baik, TFU setinggi pusat, dan plasenta lahir pukul 05:10. Tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Memeriksa laserasi jalan lahir, B. Memeriksa kelengkapan plasenta, C. Mengestimasi jumlah perdarahan, D. Masase uterus selama 15 detik, dan E. Meletakkan plasenta pada tempatnya. Oke, sekarang kita lihat data fokus pada kasus ini adalah plasenta lahir lengkap setelah 10 menit bayi lahir, kemudian melakukan masase fundus uteri, menggosok fundus uteri secara sirkuler, hingga kontraksi uterus baik selama 15 detik. Jadi asuhan yang diberikan selanjutnya adalah segera melakukan masase fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan hingga kontraksi uterus baik atau fundus uteri keras selama 15 detik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, masase uterus selama 15 detik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 27 tahun G1P0A0, hamil 9 bulan datang ke BPM, mengatakan ingin melahirkan dan sudah mengeluarkan lendir darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit, dan DJJ 136 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam menunjukkan pembukaan 10 cm, ketubannya negatif, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 40 detik. Tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Memantau DJJ tiap 30 menit, B. Menganjurkan ibu untuk jalan-jalan, C. Mengobservasi kontraksi tiap 30 menit, D. Menganjurkan ibu untuk tidur miring ke kiri, dan E. Menganjurkan ibu meneran saat ada kontraksi. Oke, sekarang kita lihat data fokus pada kasus ini adalah ibu bersalin dengan pembukaan 10 cm, kantong ketubannya negatif, kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 40 detik. Jadi, tanda gejala tersebut merupakan tanda persalinan kala 2. Asuhan yang tepat setelah ada tanda gejala kala 2 adalah menganjurkan meneran pada saat kontraksi. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses persalinan, menghindari udem perineum, dan menghindari terjadinya kaput succedaneum. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, menganjurkan ibu meneran saat ada kontraksi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 30 tahun P2A0 baru saja melahirkan secara spontan di BPM. Keadaan bayi menangis kuat, kulit kemerahan, dan gerakan aktif. Plasenta belum lahir, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan janin tunggal. Tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Injeksi oksitosin, B. Melahirkan plasenta, C. Masas fundus uteri, D. Pastikan janin tunggal, dan E. Peregangan tali pusat terkendali. Oke, sekarang kita lihat di sini sudah jelas data fokus pada kasus ini adalah postpartum dengan kondisi plasenta belum lahir dan janin tunggal. Berdasarkan asuhan persalinan normal, langkah selanjutnya yang dilakukan bidan adalah memberitahukan ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik sehingga plasenta bisa segera lahir. Injeksi oksitosin dilakukan dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir dengan dosis 10 unit IM di sepertiga paha atas bagian distal lateral dengan aspirasi terlebih dahulu sebelum menyuntikkan oksitosin.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, injeksi oksitosin. Lanjut soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 26 tahun, G1P0A0, hamil 9 bulan, datang ke rumah sakit pada pukul 20.00. Klien mengeluh perut kencang sejak pukul 06.00 dan mengeluarkan lendir darah. Bidan melakukan pemeriksaan dengan hasil KU baik, TTV dalam batas normal, TFU 3 cm, kepala 2/5 bagian, his teratur dan kuat, yaitu 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, DJJ-nya 144 kali per menit, pemeriksaan dalamnya 4 cm, ketubannya positif. Kemudian sesuai dengan kasus tersebut, bidan melakukan pemeriksaan selanjutnya pada pukul A 20.30, B 21.00, C 22.00, D 23.00, dan E 24.00. Oke, sekarang kita lihat data fokus pada kasus ini adalah ibu bersalin dengan kepala 2/5 bagian, his teratur dan kuat 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, DJJ 144 kali per menit, pemeriksaan dalam 4 cm, kantong ketubannya positif. Kemudian asuhan yang bisa diberikan salah satunya yaitu dengan memantau kemajuan persalinan. Pemeriksaan dalam dilakukan setiap 4 jam sekali atau apabila ada indikasi meningkatnya frekuensi dan durasi serta intensitas kontraksi dan ada tanda dan gejala kala 2. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang E, pukul 24.00, jadi 4 jam kemudian. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal terakhir. Seorang perempuan berusia 30 tahun, G3P1A1, hamil 8 bulan, mengeluh tiba-tiba mengeluarkan cairan dari kemaluan sejak 4 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan dalam menunjukkan pembukaan 8 cm, HOTS 3, kemudian kantong ketubannya negatif, berwarna keruh mekonium. Nama simbol warna ketuban yang tertulis dalam pengisian partograf adalah A huruf M, B huruf J, C huruf K, D huruf U, dan E huruf D. Jadi data fokus pada kasus ini adalah cairan keluar dari kemaluan secara tiba-tiba, hasil pemeriksaan kantong ketubannya negatif, kemudian berwarna keruh mekonium. Jadi sudah pasti simbol penulisan partografnya adalah huruf M, yaitu menandakan berwarna keruh mekonium. Jadi hurufnya adalah yang M. Jawaban yang tepat adalah yang A, huruf M. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi 5 latihan soal. Semoga bisa membantu teman-teman yang akan mengikuti tes P3K, CPNS maupun UKOM di tahun ini. Jadi di video kali ini kita masih membahas tema soal tentang persalinan fisiologis, dan nantinya kita akan membahas soal tema lainnya di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.